Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pancakarya. Berikut merupakan tugas fonologi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nadia SPD. Dengan judul Pembentukan Bunyi Konsonan. Menurut Sadjaah 2013-126, mendefinisikan konsonan sebagai getaran selaput udara yang mendapatkan halangan atau rintangan. Ada juga menurut Sarjono 2005-160 mengatakan bahwa konsonan adalah bunyi yang terjadi karena dibentuk dengan menghambat arus udara pada bagian alat bicara dan menggetarkan pita suara. Secara umum, para ahli sepakat bahwa konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada alat ucap. Penghambatan ini dapat terjadi di berbagai tempat seperti gigi, lidah, bibir, dan langit-langit mulut. Bunyi konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Tempat artikulasi. Kedua, cara artikulasi, dan ketiga, bergetar tidaknya pita suara, yang keempat, struktur. Yang kesatu, tempat artikulasi. Tempat artikulasi merupakan tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Tempat artikulasinya disebut juga titik artikulasi. Contoh hurufnya adalah huruf P. Terjadi pada kedua belah bibir, bibir atas, bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya disebut bilabial. Yang kedua, cara artikulasi. Cara artikulasi bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan itu. Contoh bunyinya yaitu H. Dengan cara arus udara digesekkan di laring, tempat artikulasi, bunyi H huruf H disebut frikatif. Yang ketiga, bergetar tidaknya pita suara. Bergetar tidaknya pita suara jika pita suara dalam proses pembunyian itu turut bergetar atau tidak. Bila pita suara itu bergetar, maka disebut bunyi tak bersuara. Dan bergetarnya pita suara karena celah pita suara terbuka sedikit dan tidak bergetarnya pita suara karena glotis terbuka agak lebar. Yang keempat yaitu struktur. Hubungan posisi antara artikulator aktif dan artikulator pasif, contoh bunyi P. Hubungan artikulator aktif dan artikulator pasif mula-mula rapat lalu secara tiba-tiba dilepas. Yang selanjutnya, pembentukan daerah artikulasi dalam bunyi konsonan. Yang pertama, konsonan bilabial. Yang kedua, konsonan labiodental. Yang ketiga, konsonan apikodental. Yang keempat, konsonan apikoalveolar. Yang kelima, konsonan palatal dan laminopalatal. Yang keenam, konsonan velar atau dorsovelar. Yang ketujuh, konsonan glotal atau hamzah. Yang kedelapan, konsonan laringal. Yang pertama yaitu konsonan bilabial. Konsonan bilabial yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan N. Yang kedua, konsonan labiodental. Konsonan labiodental yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental. Konsonan apikodental yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator daerah gigi sebagai titik artikulasi bunyi yang dihasilkan huruf, yaitu bunyi yang dihasilkannya adalah T, D, dan N. Yang selanjutnya, yang keempat, konsonan apikoalveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu huruf S, Z, dan L.
Yang kelima, konsonan palalatal dan laminofalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit atas sebagai titik artikulasi bunyi yang dihasilkan dalam konsonan palatal dan laminofalatal, yaitu huruf J, S, N, dan Y. Yang selanjutnya, yang keenam, konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu K, G, dan X. Yang ketujuh yaitu konsonan glotal atau hamzah. Konsonan yang dihasilkan dengan pita suara yang merapat sehingga menutup oleh pita suara. Yang kedelapan yaitu konsonan laringal. Konsonan laringan yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkannya yaitu huruf H. Yang selanjutnya, cara artikulasi bunyi konsonan. Yang pertama, konsonan hambat atau stop. Yang kedua, konsonan getar atau frikatif. Yang ketiga, konsonan liku. Yang keempat, konsonan getar atau tenil. Yang kelima, konsonan semivokal. Yang pertama, konsonan hambat atau stop, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi udara pada daerah artikulasi huruf yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G. Yang kedua, konsonan getar atau frikatif. Konsonan geser atau frikatif yaitu konsonan yang dihasilkan dengan cara menggesekkan udara yang keluar dari paru-paru. Huruf yang dihasilkan ialah F, Y, X, H, S, Z, dan X. Yang ketiga yaitu konsonan liku. Konsonan liku atau lateral yaitu konsonan yang dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara yang dikeluarkan melalui sisi lidah. Huruf yang dihasilkan ialah L. Yang keempat, konsonan getar atau tenil. Konsonan getar atau tenil yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang, sehingga udara bergetar. Huruf yang dihasilkannya yaitu huruf R. Yang kelima, konsonan semivokal. Konsonan semivokal yaitu konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Contoh, semivokal V, bunyi bilabial gigi atas dan gigi bawah. Yang selanjutnya, keadaan pita suara dalam bunyi konsonan. Berdasarkan posisi pita suara atau bergetar tidaknya pita suara, konsonan dapat dibedakan atas konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Yang pertama, konsonan bersuara. Konsonan bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah huruf M, B, V, N, D, R, J, dan G. Yang selanjutnya, konsonan tidak bersuara. Konsonan tidak bersuara yaitu konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, F, dan H. Selanjutnya, jalan keluarnya udara bunyi konsonan. Berdasarkan jalan keluarnya udara dari rongga ujaran, konsonan dapat dibedakan atas konsonan oral dan konsonan nasal. Yang pertama, konsonan nasal. Bunyi nasal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Contoh, huruf B dan D. Yang selanjutnya, bunyi oral. Bunyi oral yaitu bunyi yang dihasilkan dengan jalan mengangkat dekat mendekati langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara keluar melalui mulut. Contoh, huruf M dan N. Yang selanjutnya,
berdasarkan ada tidaknya hambatan udara atau cara artikulasinya. Yang pertama bunyi vokal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara, harfa, hambatan. Contoh hurufnya yaitu A, I, U, E, O. Yang kedua adalah bunyi konsonan. Bunyi konsonan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara mengalami hambatan. Contoh hurufnya yaitu B dan D, di mana B mendapat hambatan dari kedua bibir dan D mendapat pada ujung lidah, apeks, dan gigi atas. Yang ketiga bunyi semivokal. Bunyi semivokal yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara meluncur, bukan tanpa hambatan sama sekali. Contoh huruf W, Y, bunyi huruf W termasuk bilabial dan Y termasuk bunyi laminofalatal. Yang selanjutnya, berdasarkan besar kecilnya getaran pita suara dan besarnya udara. Yang pertama bunyi bersuara, yang kedua bunyi tak bersuara. Yang pertama bunyi bersuara. Bunyi bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara besar sehingga pita suara mengalami getaran besar. Contoh huruf B, D. Yang selanjutnya, bunyi tak bersuara. Bunyi tak bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara kecil sehingga pita suara tidak mengalami getaran besar. Contohnya huruf P dan C. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan konsonan adalah bunyi yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar yang keluar dari girtis lalu mendapat hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut atau rongga hidung. Sesuai artikulasinya konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan yang pertama keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasinya, yang ketiga cara artikulasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.